Pagar laut sepanjang 30 km di Laut Utara Tangerang ditengarai patok untuk mengklaim lahan di atas laut. Pihak yang bermaksud menguasai lahan juga menggunakan dokumen palsu, kantor pengacara, dan konsultan guna mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional. Dari 1.500 hektar luas lahan yang diincar, modus ini berhasil menerbitkan sertifikat hak guna bangunan di atas laut seluas 300 hektar. Dari ketinggian 120 meter, laut di Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten terlihat berpola seperti tambak ikan. Ada yang berbentuk kotak, ada yang seperti trapesium. Dari jarak dekat, rupanya bukan tambak, melainkan area di laut yang dipatoki batang-batang bambu sehingga menyerupai kafling-kafling. Batang-batang bambu terpancang 2 km dari bibir pantai Kronjo, tapi di wilayah lain jaraknya dari pesisir hanya ratusan meter. Membentang sepanjang 30,16 km, patok-patok bambu berjejer menyerupai pagar dari Desa Muncung di barat Tangerang hingga Tanjung Burung di timur. Selain untuk membatasi nelayan melaut, tujuan pemasangan pagar laut bisa dilacak dari peta bidang tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Di laut di Desa Kohot, dari bibir pantai hingga patok-patok terpancang, telah terbit sertifikat hak guna bangunan atau HGB, lengkap dengan koordinat dan nomor sertifikat. Tak dikuasai hanya oleh satu pihak, luas lahan yang mendapatkan sertifikat berbeda-beda. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Yayat Adiat Awaludin menjelaskan, sertifikat HGB yang terbit di Desa Kohot luasnya mencapai 300 hektar. Atas perintah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Yayat tengah mencatat siapa pemilik sertifikat lahan di atas laut. Berbeda dengan Yayat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banten Eli Susianti dalam suratnya kepada Septian Wicaksono Law Firm and Partners yang mengajukan permohonan sertifikat tanah di Kohot menyatakan area itu berada di zona perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta wilayah kerja minyak dan gas bumi. Dia juga merujuk pada Perda RT RW Banten 2023-2043. Pada 2023, kantor pengacara Septian Wicaksono mengajukan permohonan sertifikat lahan di Desa Kohot berdasarkan tanah girik. Namun, permohonan ini ditolak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan karena area tersebut masuk zona perikanan, perikanan tangkap, dan wilayah kerja migas. Meski ditolak Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Pertanahan Tangerang pada Agustus 2023 tetap menerbitkan sertifikat meski lokasinya berada di laut. Mengacu pada Perda RT RW Banten 2023-2043 yang menyebut area itu sebagai zona permukiman. Klaim tersebut diperkuat dengan pembangunan pagar bambu di laut yang menyerupai tambak, sehingga dari gambar udara tampak seperti daratan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-8/2010 melarang sertifikat lahan di atas laut diterbitkan. Sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja, pemanfaatan ruang laut harus berdasarkan izin PKKPRL. Selain itu, warga desa setempat dicantumkan sebagai pemilik tanah, meski sebagian besar mengaku tidak memiliki lahan di lokasi tersebut. Dokumen pendukung juga ditemukan bermasalah. Surat palsu berkops Dinas Kelautan yang menyatakan area tersebut bukan zona perikanan beredar luas, bertentangan dengan dokumen resmi. Bahkan sejumlah warga menyebut nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan. Kepala desa setempat mencatat tanah yang tenggelam sebagai milik warga untuk memperkuat klaim. Meskipun citra satelit sejak 1990 menunjukkan area tersebut adalah laut. Sukses di Desa Kohot, kantor pengacara Septian Wicaksono berkirim surat pada 25 Oktober 2024 kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan. Isinya memohon informasi batas administrasi wilayah. Dalam suratnya, Septian Wicaksono melampirkan tanah girik lebih dari 1.500 hektar yang diklaim pernah dimanfaatkan warga di 16 desa. Karena abrasi air laut, kata kantor pengacara itu dalam suratnya, tanah tenggelam oleh air. Belakangan, bidang tanah itu kembali terlihat seluas 53 hektar.